bahkan agama dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan yang otoritarian ataupun yang korup. Nah, ketika agama menjadi legitimasi kekuatan yang justru bertentangan dari misi utama agama itu sendiri untuk pembebasan dan pembela nilai-nilai kemanusiaan, maka di sini berarti agama telah dilumpuhkan kemampuannya untuk membawa perubahan kepada tatanan masyarakat yang lebih baik. Meskipun saya tahu bahwa fenomena-fenomena tersebut banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, tetapi kalau kita melihat kepada internal umat Islam itu sendiri, mungkin salah satu faktor yang paling sangat dijadikan acuan atau dijadikan dasar permasalahan dan bagaimana upaya untuk memberikan solusinya adalah dibukanya kembali pintu ijtihad. Karena pada masa awal abad keempat Hijrah atau 9 Masehi, pintu ijtihad itu dikabarkan ditutup oleh para ulama yang merasa bahwa nilai-nilai Islam sudah demikian kompleks diperdebatkan dan sudah demikian terelaborasi dengan baik oleh para ulama pada masa itu, sehingga mereka menganggap bahwa umat-umat selanjutnya itu tidak perlu lagi melakukan ijtihad secara independen. Mereka cukup merujuk kepada hasil-hasil ijtihad yang telah dilakukan para ulama pada abad keempat Hijrah tersebut. Dan ini mungkin ada kecenderungan agar supaya umat itu tidak terpecah belah lebih banyak lagi karena adanya perbedaan-perbedaan. Padahal sebenarnya justru dengan pluralitas pendapat itu nilai-nilai agama akan terus dinamis, ya, akan terus bisa berdialog dengan realitas kontemporer umat sesuai dengan tantangan zamannya. Nah, karena itu para ulama yang merasakan adanya stagnasi atau kejumudan intelektual umat ini merasa perlu untuk dibukanya kembali pintu ijtihad agar satu stagnasi atau kejumudan umat ini bisa dijawab sehingga nilai-nilai agama bisa selalu berdialog dengan realitas umat sesuai dengan tantangan zaman. Yang kedua juga adanya kecenderungan sebagian umat yang melakukan taklid terhadap pendapat-pendapat ulama masa lalu, sehingga mereka enggan untuk merujuk dan merefleksi atau bahkan berijtihad secara lebih mendalam terhadap nilai-nilai Islam yang universal itu. Nah, disinilah maka kemudian konsep Islam transformatif berupaya untuk melakukan revitalisasi, memposisikan kembali agama kepada fungsi awalnya dengan visi emansipatorisnya, dengan visi untuk pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Omid Syafiq misalnya melakukan upaya untuk membentuk konsep Islam progresif atau yang di sini saya terjemahkan sebagai Islam transformatif. Beliau mengatakan bahwa Islam progresif atau Islam transformatif ini tidak hanya sekedar melakukan kritik internal terhadap umat, ya, dengan melakukan ijtihad kembali atau melakukan penafsiran ulang terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga berupaya untuk melakukan kritik eksternal, yaitu kritik terhadap realitas sosial, khususnya terhadap sistem politik yang menindas, ya seperti misalnya struktur kemiskinan, persoalan kemiskinan yang struktural, misalnya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, dan semua sistem-sistem politik ekonomi yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial yang memarginalkan kaum-kaum yang lemah. Nah, ini
tentu konsep ini berbeda dengan konsep misalnya konsep Islam liberal. Kalau konsep Islam liberal itu mungkin mereka lebih menekankan pada penafsiran teks-teks keagamaan agar bisa memberikan pengaruh kepada umat untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, misalnya menciptakan tatanan masyarakat yang madani, yang civil society, kemudian juga menekankan pada pluralisme, kemudian juga kebebasan berekspresi. Tetapi mereka tidak melakukan kritik sosial terhadap sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya yang menghegemoni, yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial, ketimpangan politik, ketimpangan ekonomi, dan juga tidak melakukan pembelaan terhadap kaum lemah atau dalam Al-Quran dianggap sebagai kaum mustad'afin. Nah, dari konsep Islam transformatif tersebut kita bisa melakukan upaya untuk merefleksi kepada cara atau model beragama kita sendiri. Apakah model beragama kita hanya sebatas untuk menjadikan agama sebagai sebuah ideologi yang hanya menuntun kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh, ataukah justru kita berupaya agar nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu benar-benar bisa berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang sedang kita hadapi ini. Nah, bagi model beragama Islam transformatif ini, upaya pemihakan kepada kaum lemah atau kaum terpinggirkan ini bisa misalnya kita lihat dalam kasus revolusi Iran, ya, yang berupaya untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan yang mampu melakukan resistensi ataupun mampu melakukan perlawanan terhadap misalnya rezim Reza Shah Iran yang sekuler dan otoriter. Kemudian juga misalkan dalam kasus kerjasama antara kaum muslim dan non muslim untuk melawan rezim apartheid di Afrika Selatan. Dan bahkan di Indonesia misalkan kelompok-kelompok sipil muslim, ya, yang mungkin waktu itu dimotori oleh kelompok NU, Muhammadiyah, dan bahkan ICMI, ya, yang berupaya untuk menciptakan kantong-kantong demokrasi untuk menumbangkan rezim otoriter. Tetapi kan tentu kita melihat bahwa ternyata perjuangan demokratisasi ini belum menyentuh kepada kepentingan kaum lemah. Kita lihat ya masih banyaknya sistem pemerintahan yang korup, bahkan misalkan dengan regional otonomi, tidak hanya adanya upaya untuk desentralisasi, tetapi kemudian juga menciptakan korupsi-korupsi baru, ya, raja-raja baru di daerah-daerah yang juga terus melanggengkan sistem korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi dengan konsep Islam transformatif ini kita diajak untuk kembali kepada misi atau fitrah awal Islam sebagai sistem nilai, sistem bertindak, dan juga sistem berorganisasi yang mampu memberikan penyelesaian terhadap krisis umat yang dihadapi sesuai dengan tantangan zamannya. Mungkin kalau masa sekarang ini kita umat Islam, khususnya di Indonesia, dihadapi dengan persoalan kemiskinan struktural, kesenjangan kaya miskin, penegakan hukum, bahkan juga krisis moralitas, ya. Lalu bagaimana cara kita membumikan ajaran-ajaran Islam transformatif ini?